Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Naufal Aflah Muwafaq Atsir NIM 932115420, dan yang kedua Wahyudi Syaputra Irawan NIM 932115520. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan atau membahas tentang lestari alamku, lestari bumiku, ayat tentang fenomena alam. Langsung saja kita menuju ke materi, yaitu untuk sekilas tentang surat Quran, surat Al-Qari'ah. Sendiri surat Al-Qari'ah merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Qari'ah termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan merupakan surat urutan ke-30 dalam Al-Quran. Kata dari Al-Qari'ah dalam surat Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti mengentuk. Ini karena suara menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam raya sedemikian keras sehingga bagaikan mengetuk lalu memekakkan telinga bahkan hati dan pikiran manusia. Pokok dari surat ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman neraka hawiyah. Ketika itu pula terjadi ketakutan dan kekalutan yang luar biasa sebagaimana dampak dari suara yang bagaikan ketukan keras itu. Lalu untuk isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah sendiri, ayat 1 sampai ayat 3 yaitu berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dan pertanyaan apakah hari kiamat itu. Pertanyaan bukan berarti ketidaktahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk menarik perhatian siapa saja yang mendengarkan. Selanjutnya ayat 4 sampai 5 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Keadaan manusia sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlari tak tentu arah sehingga mereka digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Di antara para mufassir ada yang menjelaskan makna anai-anai adalah laron-laron, yaitu binatang yang terbang tak tentu arah. Ia hanya terbang apakah ia akan selamat atau celaka. Ada yang memakai anai-anai dengan binatang atau serangan kecil yang sering berterbangan mengelilingi lampu. Ayat 6 sampai 9 menjelaskan adanya dua golongan manusia, yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya selebih berat dan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya ringan. Setelah hari kiamat ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yang artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Selanjutnya ayat 10 sampai 11 menjelaskan tentang neraka hawiyah. Hawiyah artinya yang turun, maka orang yang memiliki amal kebaikan sedikit akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka hawiyah. Untuk keutamaan Quran surat Al-Qari'ah atau keutamaan membacanya, yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Qari'ah kelak akan diberatkan timbangannya kebaikannya. Ketika proses penimbangan dilakukan, maka manusia terbagi menjadi dua golongan, orang yang berbahagia dan orang yang celaka. Orang yang berbahagia adalah orang yang berat timbangannya kebaikannya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang ringan timbangannya kebaikannya. Hikmah sendiri dari Quran surat Al-Qari'ah Yang pertama, menjelaskan kepada kita tentang balasan kelak tergantung amal ibadah di dunia.
Yang kedua, meningkatkan keimanan kita pada hari kiamat. Yang ketiga, menerangkan kejadian-kejadian di hari kiamat. Isi kandungan Quran Surat Al-Zalzalah. Untuk sebelumnya, Surat Al-Zalzalah merupakan surat ke-99 dalam Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Zalzalah tergolong ke dalam surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Nama Al-Zalzalah diambil dari kata zilya yang artinya goncangan yang dahsyat. Di dalam ayat pertama surat Al-Zalzalah memiliki kandungan tentang uraian hari kiamat dan apa yang akan dialami manusia di saat fenomena itu. Pada hari itu tiba, segala persoalan akan terbuka dan menjadi nyata apa yang tersembunyi. Selanjutnya, untuk isi kandungannya sendiri, Quran Surat Al-Zalzalah dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada waktu kerusakan dan kehancuran bumi serta terjadinya alam baru dan kehidupan baru, muncullah manusia-manusia yang berbeda. Orang-orang yang memiliki amal baik tidak sama dengan orang yang banyak amal buruknya. Orang yang taat tidak sama dengan orang yang berbuat maksiat. Mereka semua dibangkitkan untuk diperlihatkan oleh Allah kepada mereka apa yang telah mereka lakukan atas hasil usaha mereka hidup di dunia di waktu itu. Hikmah Quran Surat Al-Zalzalah, yaitu untuk hikmahnya sendiri yang terkandung adalah bahwa kita harus mengingat kiamat pasti akan terjadi dan hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Kita hanya harus mempersiapkan amalan kita untuk diperhitungkan nanti di hari kiamat, karena kebaikan sekecil apapun pasti akan mendapat balasannya dan kejahatan sekecil apapun akan mendapat balasannya pula. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Naufal Aflam Afakatsir akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami. Hadis tentang kelestarian alam. Contoh hadis tentang kelestarian alam di sini ada 3 contoh. Yang pertama, hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandungan ternaknya. Dan yang ketiga, hadis riwayat Al-Bazar yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Berikutnya isi kandungan hadis. Yang pertama, isi kandungan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya. Hal ini sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya. Menghidupkan lahan mati dikategorikan sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan kepada mereka yang mengupayakan akan mendapat pahala yang amat sangat besar, karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan menambah sumber-sumber produksi. Yang kedua, isi kandungan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 2 masalah pokok yang perlu dipahami, yakni masalah penggalian sumur dan penggalian tanah 40 hasta untuk kandang ternak. Kita tahu air sebagai sumber kehidupan manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebutuhan air sangat dibutuhkan, terlebih di saat musim kemarau. Dengan dibukanya sumur, maka dibuka pula sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Demikian pentingnya masalah air. Rasulullah SAW memberi penghargaan bagi orang yang menggali sumur. Kemudian, ternak kandang, sumber makanan manusia berasal dari nabati dan hewani. Tersedianya sumber hewani sebagai makanan selain nabati untuk manusia, dengan begitu melestarikan lingkungan hidup pada hakikatnya juga menjaga dan melestarikan kehidupan manusia itu sendiri. Yang ketiga,
Isi kandungan dalam hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam hadis tersebut mengandung dua larangan dalam memperlakukan hewan, yakni membatasi ruang gerak binatang dengan mengurungnya dan melarang pencegahan perkembangbiakannya dengan mengebiri. Baik, yang pertama untuk penjelasan larangan mengurung binatang. Mengurung binatang berarti memperkecil ruang gerak binatang, sehingga binatang tidak leluasa untuk bergerak kecuali hewan ternak. Mengurung binatang yang tidak diperbolehkan adalah binatang yang lazim hidup di alam bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu, ia masuk neraka karena disebabkan dia tidak memberi makan dan tidak pula memberi minum di saat mengurungnya, dan ia tidak membiarkan makan serangga di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang kedua, penjelasan larangan mengebiri binatang. Mengebiri binatang adalah menghilangkan bagian organ reproduksi binatang dengan maksud menghilangkan nafsu binatang, sehingga hewan tidak bisa berproduksi, jantan maupun betina. Pengebirian terhadap binatang adalah tindakan penyiksaan, maka hukumnya haram. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Rasulullah telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, yang terakhir, penerapan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang pertama, kita harus berusaha memanfaatkan produktivitas tanah dengan menanami tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kita harus mengolah tanah dan melestarikan lingkungan alam sekitar agar memberi kedamaian kehidupan dan terlepas dari aneka bencana. Yang ketiga, sumur adalah salah satu sumber kehidupan, sehingga kita harus menjaganya. Hewan pun juga begitu. Hewan merupakan anugerah Allah. Dengan begitu, kita harus menjaga habitatnya. Yang keempat, manusia harus memiliki akhlak syahabah atau belas kasih kepada sesama makhluk. Dan yang kelima, manusia juga harus memiliki sifat himayah atau memelihara. Karena dengan memelihara alam dan lingkungan, maka alam pun akan menjadi ramah dan akrab kepada manusia. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.